saya akan membahas untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang banyak yang nanya, manfaatnya apa sih berenang untuk bayi? Emang penting ya berenang untuk anak-anak itu? Terus harus ya anak aku masukin ke latihan renang, kursus renang gitu? Ya, kalau untuk jawaban saya itu penting. Kalau untuk harus dan enggaknya itu kembali lagi ke orang tua masing-masing. Mau nggak orang tuanya itu anaknya kesehatan tubuhnya lebih ditingkatkan atau motoriknya lebih ditingkatkan lagi. Nah, untuk manfaat di sini saya akan menjelaskan manfaat untuk anak-anak dan manfaat untuk umum. Jadi kalau untuk manfaat untuk anak-anak itu banyak manfaatnya, apalagi yang tadi seperti ini, yang papa mamanya lagi sibuk kerja, anak-anak perkotaan gitu, terus anaknya dititipin ke baby sister yang hanya digendong, duduk, suapin, lalu digendong lagi, jalan sebentar, gendong lagi. Nah, itu menurut saya itu penting anaknya dimasukin ke pembelajaran renang, karena manfaat dari renang itu banyak. Saya akan jelaskan beberapa manfaat dari pembelajaran renang untuk anak itu. Manfaat untuk anak itu sangat banyak sekali. Yang pertama itu membantu perkembangan motorik bayi, lalu yang selanjutnya itu membantu perkembangan syaraf, serta membantu proses pertumbuhan, meningkatkan sistem imun anak, dan juga membantu keberanian bayi, seperti bayi-bayi yang takut untuk mandi itu, kena cipratan air aja dia nangis, disiram pakai shower, disiram pakai gayung, nangis nggak mau mandi. Nah, itu penting kalian masukin ke pembelajaran renang, itu cukup meningkatkan keberanian anak juga. Lalu ada juga agar tidak mudah terkejut. Nah, dari pembelajaran renang tersebut nanti anak akan diajarkan untuk lebih tenang lagi, terutama terhadap air. Biasanya kan anak kalau yang masih takut sama air gitu, mandi aja ciprat kaget tuh. Nah, dari situ, dari kaget itu anak akan takut tuh, mandi takut, disiram air takut. Nah, lanjut lagi agar tidak rewel saat mandi tuh. Yang saya bilang tadi, yang rewel itu tuh ya karena dari terkejutan itu tadi. Serta juga membantu adaptasi bayi di tempat lain. Ya, hubungannya keberanian sih. Jadi kalau anaknya itu dimasukin ke pembelajaran renang, anak kan lebih berani tuh, tidak mudah terkejut. Jadi kalau anak itu masuk ke tempat-tempat baru gitu, akan lebih berani dan nggak takut lihat situasi yang baru tuh, nggak takut. Biasanya kan ada anak yang dia masuk ke situasi yang baru, ke zona yang baru gitu, langsung takut, ngajakin pulang atau gimana gitu kan. Sebagai orang tua juga kurang nyaman juga ketika anaknya dalam kondisi seperti itu kan. Nah, kalau untuk manfaat umum itu sangat banyak sekali manfaatnya. Saya akan sebutkan manfaatnya. Yang pertama itu akan melatih pernafasan. Jadi pengambilan nafas dan pembuangan nafas kita itu akan semakin lebih lancar lagi. Yang kedua itu meningkatkan kekuatan otot dan tulang, serta juga meningkatkan badan, yang termasuk tadi otot dan tulang itu. Lalu ada banyak, sehat untuk jantung, serta bentuk tubuh lebih ideal, nggak terlalu gemuk-gemuk banget, nggak terlalu kurus-kurus banget. Nah, dari berenang kalian akan dapat tubuh yang ideal. Tapi juga penting juga, selain berenang kalian juga mengontrol konsumsi makan kalian. Kalau untuk
dewasa itu juga dapat meredakan stres juga. Lanjut lagi, meningkatkan kebugaran tubuh. Dengan berenang kalian bisa, kalau seandainya sudah bisa berenang, kalian bisa drill tuh berapa kali pembalikan. Nah, nanti kalian akan ngerasain setelah berenang, lalu pasti ngantuk kan kondisinya. Pasti kalian semua pernah ngerasain habis berenang lapar, habis makan ngantuk tuh. Nah, bangun tuh tubuh kalian akan ngerasa lebih bugar lagi. Terus juga meredakan radang-radang sendi karena pergerakan dari teknik-teknik renang tadi. Nah, biasanya kalau untuk yang meredakan radang-radang seperti itu, banyak yang menggunakan teknik-teknik renang gaya bebas. Jadi ngedrill aja tuh gaya bebas pembalikan. Di sini juga ada menurunkan resiko terkena diabetes buat orang-orang yang sudah mulai berumur. Nah, jangan lupa tinggalkan berenang supaya lebih menjaga badan kita dari resiko terkenanya diabetes. Lanjut lagi ke alternatif rekreasi dan meningkatkan mood. Nah, kalau buat yang lagi liburan-liburan, dengan kalian bisa berenang itu, satu, kalian bisa menambah kegiatan pas ketika liburan. Terus mood kalian tuh jadi lebih bagus ketika sesudah melakukan rangkaian gerak renang tersebut tuh. Yang paling utama sih biasanya yang digunakan oleh teman-teman itu gaya bebas. Kalau nggak gaya bebas ya gaya katak atau gaya dada. Itu biasanya ketika liburan gitu saya ngelihat banyak teman-teman tuh yang menggunakan dua gaya tersebut tuh. Kalau untuk gaya kupu-kupu sama punggung biasanya ya asal bisa aja sih, kalau pas lagi liburan gitu ya mereka nggak pakai, tapi kalau seandainya pas lagi event atau perlombaan gitu baru mereka pakai. Nah, alternatif nih buat cedera-cedera seperti kayak ligamen atau seperti ankle. Nah, kalian bisa nyari alternatifnya dari renang ini. Nah, untuk pergerakan renang kan geraknya itu sebenarnya seperti gerak dasar, nggak banyak tekanan, jadinya untuk cedera-cedera itu ya lumayan lah untuk sebagai alternatif terapi gitu, lumayan meningkatkan fleksibilitas tubuh. Lalu usia tuh lebih panjang, jadi kalian dengan rutin berenang, khususnya buat yang udah dewasa, itu kalian akan cukup terlihat lebih muda tuh ya kan. Siapa sih yang nggak suka udah berumur tapi masih kelihatan muda, masih kelihatan jreng gitu ya kan. Banyak manfaatnya. Kalau untuk lebih spesifik untuk wanita nih, untuk wanita yang pertama menjaga tubuh ideal, menjaga bentuk tubuh setelah hamil tuh. Yang habis hamil tuh kalian bisa renang tuh, rutin renang, nanti tubuh kalian tuh kembali lagi stabil. Biasanya kan habis hamil biasanya ada yang gemuk, ada yang badannya mekar gitu. Nah, kalian bisa kendalikan itu dengan renang. Ada juga mengencangkan otot-otot nih. Biasanya yang udah pada kendor-kendor setelah merit itu biasanya udah pada kendor-kendor, udah malas jaga tubuhnya tuh, badannya gendut-gendut. Nah, kalian bisa renang habis merit, langsung tuh honeymoon, pergi ke hotel nyari yang ada kolam berenangnya. Nah, kalian bisa berenang itu. Menghilangkan stres ya, kalau untuk berenang lumayan juga sih. Jadi dari tekanan air itu bisa sedikit menenangkan tubuh lah. Jadi kalian nggak sepaneng tuh, yang lagi stres biasanya malah duduk diem aja, ngomong kagak mau. Nah, itu malah bikin tambah stres itu. Lebih baik yang buat yang stres kalian bisa berenang.
Dan juga meningkatkan daya tahan tubuh juga ya. Jadi kalian nggak mudah sakit, tapi ya jangan terlalu berlebihan. Kalau berlebihan nanti juga daya tahan tubuh kalian terlalu capek, ya tetap aja sakit. Ya secukupnya aja lah. Nah, untuk mengenai manfaat-manfaat renang, beberapa udah saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak lagi manfaat-manfaat yang lain, cuman pokok-pokoknya atau intinya itu yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, untuk video yang akan saya buat selanjutnya, kita masuk ke tahapan pembelajaran renang. Nanti saya akan jelaskan dengan praktek langsung di kolam, supaya kalian belajarnya itu lebih efektif, dan selalu nonton cara pembelajaran renang dari saya belajar, kalian juga belajar, kita sama-sama saling belajar. Oke, nantikan video yang selanjutnya ya, pembelajaran renang. Jangan lupa kalian sehat, saya juga sehat, kita berenang bersama-sama. Oke.